tetap memuji menyembah-Mu, melayani-Mu hari ini Tuhan. Terima kasih sebentar kami akan mulai ibadah ini. Kiranya Kau yang memimpin setiap ibadah ini, dan kami yakin dan percaya hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, kami mulai ibadah ini dengan hati yang penuh dengan sukacita. Kami mau serahkan hari ini, ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita yakin dan percaya bahwa janji Tuhan tidak pernah tidak terjadi. Amin. Kita melipat dengan yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersyukur Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melipat. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Janjinya ya dan amin. Maka kita akan selalu menerima janjinya, amin. Katakan, ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya. Saya persilakan untuk duduk. Kita akan siapkan hati kita untuk menerima kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena begitu besar kasih-Mu kepada kita, karena begitu besar pengorbanan-Mu untuk setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan.
gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Lebih lagi kita katakan, telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita mau menerima perjamuan kudus terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Saudara boleh mempersiapkan diri. Saudara yang ada di rumah, kalau tidak ada roti, saudara bisa mencari roti apa saja atau kue yang baik, kalau bisa yang tidak terlalu manis, kue yang tawar. Dan saudara kalau tidak ada anggur, saudara bisa gunakan terlalu besar boleh. kasih-Mu. Silakan saudara persiapkan sebelum kita menerima perjamuan pada pagi hari ini. Percayalah dimanapun saudara berada pagi hari ini, Tuhan ada di sana. Tuhan ada bersama dengan saudara. Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Saudaraku, firman Tuhan di dalam Yohanes 6 ayat 53, 54 dikatakan bahwa maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Ayat 54 berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Ayat 55 berkata, sebab dagingku benar-benar makanan dan darahku benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
pada pagi hari ini, mengawali bulan ini, kembali kita mau menyatakan bahwa hidup kita adalah milik Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Bagaimana kita menjadi miliknya? Bagaimana kita mengenakan hidup Kristus dalam diri kita? Salah satunya ketika saudara dan saya makan roti dan minum anggur ini, saudara sedang berkata, Tuhan Yesus, aku percaya akan pengorbananmu di kayu salib, dan aku menyerahkan hidupku, tubuh, jiwa, roh, nyawaku ke dalam tanganmu. Amin. Saya jemput kita bangkit berdiri. Saudaraku, mari kita angkat roti di tangan kita. Terima kasih ya Bapa. Pagi hari ini kami mengaku bahwa kami adalah orang-orang yang sesungguhnya patut dimurkai oleh Tuhan karena segala kesalahan dan dosa kami. Tetapi Tuhan Yesus, oleh karena kasih karunia-Mu yang begitu besar, Engkau telah rela mengorbankan hidupmu, mengorbankan dirimu. Tubuhmu terpecah-pecah di kayu salib. Tubuhmu mencucurkan darah. Tubuh yang tidak berdosa. Seharusnya kami yang menerima hukuman, tapi Engkau telah mengambil alih. Engkau memberikan teladan yang begitu besar bagi kami. Pagi hari ini kami mengangkat roti. Dengan iman kami percaya bahwa ini adalah tubuh Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku yang percaya katakan amin. Mari kita terima, makan dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengangkat anggur saat ini. Dengan iman kami percaya bahwa ini adalah darah Tuhan Yesus yang tertumpah di kayu salib. Saudara yang percaya dengan iman, katakan amin. Mari kita terima dengan mengucap syukur, minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara angkat hati kita mengucap syukur. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kita mengangkat. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau ajaib. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami serahkan pada pagi hari ini. Biarlah tubuh dan darah-Mu terus menyatu dalam kehidupan kami di dalam iman, yaitu firman-Mu, yaitu kasih-Mu,
yaitu kekuatan dan kuasa terus mengalir dalam kehidupan kami ya Bapa. Karena itu kami menaikkan segala puji, hormat, kemuliaan. Kami mau katakan haleluya, haleluya. Saatnya kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang menjadi rencana dan isi hati-Mu mengalir dengan kuat, mengalir dengan deras lewat hamba-Mu saat ini ya Tuhan. Engkau pakai dia dengan segala keberadaannya, supaya pagi hari ini kami menyerap sebesar-besarnya, kami menerima sebanyak-banyaknya akan kebenaran firman Tuhan. Katakan sekali lagi, haleluya. Mendengarkan setiap perkataan. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah segala firman yang saat ini Tuhan Engkau akan taburkan sebagai benih di dalam hati kami masing-masing. Biar firman ini akan tumbuh, dan setelah tumbuh firman ini akan berbuah di dalam kehidupan kami. Dan oleh karena itu Bapa, singkapkan kami Tuhan, supaya kami bisa mengerti setiap firman-Mu. Karena apabila kami mengerti setiap firman-Mu itu Tuhan, maka pengertian ini menjadikan kami mau hidup di dalam firman. Dan begitu kami hidup di dalam firman-Mu, kami hidup di dalam Kristus Yesus. Kami tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersembunyi bersama Yesus di dalam Allah Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Persiapkan kami semuanya untuk menerima firman ini. Dan kami sudah siap untuk itu semuanya Bapa. Kepada hamba-Mu ini yang tidak tahu apa-apa, bahkan baru mengenal akan Engkau Tuhan, Engkau akan pimpin hamba-Mu ini Tuhan, untuk supaya ya Tuhan kami bisa menyampaikan bukan dari diri hamba melainkan Roh. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke, silakan duduk. Saat ini Pak Wid mau bawakan tentang sahabat Yesus. Mungkin bisa ditayangkan di situ, sahabat Yesus. Kelihatan? Jelas ya. Saya ambil dari Yohanes 15 ayat 14 sampai 15. Betapa kita tahu pentingnya seorang sahabat, apalagi dalam kehidupan saat ini, di mana kita juga kelak akan sampai kepada tujuan akhir kita, yaitu di keabadian, yaitu dalam kerajaan surga bersama Tuhan. Dalam Yohanes 15 ayat yang 14 sampai dengan 15, begini bunyi firman Tuhan. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Sahabat di sini bukan versi kita di bumi ini ya. Kalau kita ngomong punya sahabat dan lain sebagainya, beda. Sahabat ini sungguh-sungguh sahabat atau sahabat yang sejati, versinya Allah sendiri. Jadi itu kita harus tahu bahwa persepsi Tuhan tentang sahabat, kita akan belajar dari sini. Dikatakan bahwa jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu, baru kita disebut sahabat Allah. Untuk melaksanakan perintah Tuhan aja tidak mudah, ya kan? Betul kan kita? Karena kita berjuang keras di bumi.
Karena kita berjuang keras di bumi untuk mencukupi diri kita semua, kadang kita lupa pada Tuhan, bahkan kita tidak percaya kepada Tuhan, bagaimana kita bisa menjadi sahabat Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, kenapa kok harus ada sahabat? Dikatakan firman Tuhan selanjutnya, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Kita sebagai hamba Tuhan, kita patuh taat 100% kepada Tuhan. Yes, amin, itu semuanya. Untuk sebagai hamba aja susah, apalagi sebagai sahabat. Kenapa ada perbedaan antara sahabat dengan hamba? Hamba dikatakan bahwa kamu hanya melaksanakan apa yang aku minta tok saja. Karena dikatakan taat saja pada saat itu. Dikatakan di sini bahwa aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah ku dengar dari Bapakku. Artinya apa di sini? Tuhan Yesus berbicara kalau seorang sahabat itu tidak ada satupun yang tidak diberitahukan. Kalau itu hamba, kita cuman disuruh perintah jalankan. Tapi kalau sahabat, apa yang akan terjadi? Apa yang saat ini kita lakukan? Tuhan Yesus memberitahukan kepada kita. Jadi tidak ada sama sekali itu rahasia. Yang dikatakan Allah itu tempatnya tersembunyi dan rahasia. Tidak ada. Persis sama Tuhan Yesus berkata ini persis sama dengan murid Tuhan. Murid dan sahabat itu sama di dalam Tuhan. Sahabat juga diberitakan segala apa yang Bapa berikan kepada Tuhan Yesus, maka itu semuanya juga diberitahukan kepada kita. Itu sahabat. Sedangkan kita sering bilang, loh, kehendak Tuhan itu yang kayak apa sih? Ya kan? Kita sering tanya kayak gitu, kehendak Tuhan ini yang bagaimana? Nah kalau sudah tanya kayak gitu berarti kita belum sahabatnya Tuhan. Ini saya akan bacakan dalam Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Kalau setiap waktu kira-kira kapan seorang sahabat itu menaruh kasihnya? Kapan kira-kira? Setiap waktu itu? Kalau hari ini? Ya. Nanti? Ya. Besok lagi? Ya. Pernah berhenti nggak? Kalau setiap waktu? Tidak. Sehingga Allah sendiri yang punya kasih kayak Yesus Kristus itu kasihnya itu menembus segala sesuatu sehingga kita tidak mengerti kasih itu. Karena kasihnya itu kepada orang bukan hanya orang Kristen, tapi seluruh dunia. Sehingga pada saat Tuhan Yesus diutus ke bumi untuk menyelamatkan manusia, Yesus bertugas untuk menghapus seluruh dunia dan dosa seluruh dunia, dan berhasil. Dan menghapus dosa seluruh dunia itu hapus juga dosa orang-orang yang belum kenal Yesus. Bukan hanya orang Kristen, tetapi orang-orang yang belum kenal pada Tuhan Yesus pun sudah dihapus dosanya. Hanya kita tidak pernah ngomong sama mereka, jadi mereka nggak tahu sama sekali bahwa dosa mereka sudah dihapus. Tuhan Yesus menghapus dosa dunia. Nah kalau sahabat itu apapun juga yang akan terjadi kelak, sampai yang sekarang kita ributkan tentang 666, 666, akhir zaman dan lain sebagainya, bagi sahabat Kristus tidak ada yang dikhawatirkan. Itu pasti, tidak mungkin tidak. Karena Tuhan sudah berfirman, sebagai murid, sebagai sahabat, itu sama, tidak perlu khawatir. Maka di dalam Roma 8 ayat 1, 2, 3 dikatakan bahwa nanti kalau dalam penghakiman pun bagi orang-orang sahabat dan muridku, tidak usah khawatir. Karena pada saat itu langsung kita masuk kerajaan Allah. Tidak perlu dihakimi. Mungkin pada saat itu
si Tuhan Yesus bilang, malaikat itu, siapa itu yang datang ke sini? Oh, itu Pak Adi Widianto. Dari gereja mana tuh? Dari gereja GKI Derok. Ngapain diperbuatnya? Oh ya Pak, dia cuman duduk-duduk aja, seminggu sekali di gereja, habis itu sibuk dengan urusannya, tidak pernah ngurusi urusan Tuhan. Oh gitu toh, aku kok nggak kenal sama dia. Ya sudah, habis kita. Siapa saja itu? Karena bukan sahabat. Tapi bagi sahabat dan murid, luar biasa. Kasih privilege oleh Tuhan. Dikatakan, semua aku beritahukan kepadamu. Apapun juga aku beritahukan. Jadi kalau kita ada kabar-kabar seorang sahabat dan seorang murid, itu tidak perlu cemas. Karena semua pasti Tuhan akan beritahukan. Amin. Tapi tidak mudah menjadi sahabat. Karena apa? Dikatakan di ayat yang pertama tadi bahwa kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Apa perintah Tuhan Yesus itu? Ada yang tahu perintahnya Tuhan Yesus? Ada yang tahu nggak? Apa? Jadikanlah semua bangsa muridku ya. Apalagi? Nah, oke, good, bagus ini. Tapi tahu nggak bahwa perintahnya Tuhan Yesus itu semua firman Allah yang dibagikan dari Matius sampai dengan Injil Yohanes sampai kepada Rasul Paul yang menerangkan semua isi Injil, yaitu apapun kerajaan surga yang diberikan oleh Tuhan Yesus di sini, suasananya, cara kerja kerajaan surga, sistemnya, dan juga apa yang terjadi dalam kerajaan surga, semuanya diberitahukan tanpa rahasia, nggak ada yang tersembunyi bagi sahabat. Tapi tidak mudah, kita harus tahu firman Tuhan. Kalau kita terus baca setiap hari tanpa berhenti tiap hari, berikan ruang khusus, berikan waktu khusus, quality time itu kepada Tuhan dari kita, maka Tuhan pasti akan membuka. Apa dikira Tuhan kita mati? Tuhan kita hidup. Kalau kita cuman hanya sekali dua kali baca firman Tuhan, Tuhan Yesus tidak kenal orang seperti itu. Tahu bahwa Bapa, Putra dan Roh Kudus itu selalu persepsinya itu adalah persepsi surga. Yang dimana kita harus kenal surga itu karena kita mau ke sana. Kalau kita nggak tahu surga, bagaimana kita bisa sampai ke sana? Nah, surga sendiri itu semuanya yang terjadi Tuhan beritahukan di dalam firman. Sehingga kita semuanya harus memberikan ruang dan waktu kita kepada Tuhan melalui firman-Nya. Hanya dengan firman itu seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu loh. Dan luar biasanya apa? Ini sahabat, dia mengasihi setiap waktu, kemudian menjadi saudara dalam saat kita dalam kesukaran. Itu sahabat. Kalau sahabat kerajaan Allah itu begitu ngomong sahabat, artinya sampai mati kita sahabat. Tetap sahabat, itu sahabat. Nah, kalau di luar itu namanya teman. Nah, kalau teman itu sering mengkhianati kita. Itu yang dikatakan kalau dalam politik apa namanya? Nggak ada teman. Nggak ada teman dalam politik. Sekarang kita dukung, besok kita matikan dia. Itu teman, beda. Kalau sahabat tetap mengasihi apapun juga persoalannya. Ada yang punya sahabat? Sahabat karib maksudnya. Ada sahabat karib? Saling memperhatikan di saat apapun juga hargai itu sahabat karib. Karena rasanya dengan sahabat karib itu kita merasakan bagaimana bersahabat dengan Kristus. Sedikit saya kesaksian, saya punya sahabat, tapi sudah setahun yang lalu meninggal. Dari SD kita boncengan bersama kalau naik sepeda. Naik SMP terus bersamaan. Dia lebih besar dari saya. Saya kecil banget waktu itu. Dia lebih besar. Tapi namanya SD kan nakal ya. Nakal kita ya, nakal biasa gitu. Kadang-kadang saya suruh itu dihajar. Adi itu dihajar. Nah, saya hajar orang ini.
Tapi dia di belakang saya. Langsung kalau saya diajar, kejar-kejar, dimasukin di jugangan tahu tempat sampah yang dari dari tanah digali gitu, masukin musuhnya di situ. Coba kalau kamu berani. Itu sahabat saya, sampai kita pun waktu dikejar-kejar itu di sungai Code kita dimasukin karena kita punya musuh banyak, kita tidak bisa apa-apa, gantian kita digituin. Tapi kita tetap bersahabat sampai kita pisah. Dia masuk UGM, saya masuk UII, Universitas Islam Indonesia. Saya masuk sana, dia masuk UGM. Kita mulai lepas, tapi hubungan tetap karib. Sampai kemudian dia ke Jakarta, ke Kendari, saya di sini. Bagaimana dia berusaha keras supaya saya datang ke Kendari. Saya tidak punya duit untuk ke Kendari. Tapi puji Tuhan, Tuhan tempatkan saya untuk seluruh Indonesia. Sehingga waktu di Kendari, wah, di situ luar biasa sahabat saya ini. Luar biasa. Dia jamu saya habis-habisan. Saya tidak boleh tidur di hotel. Kamu tidur di rumahku aja. Wah, sampai kita tidur di rumah, apapun juga apa yang saya kurang dia kasih, apa yang dia kurang saya kasih, dan lain sebagainya. Itu terjadi, itu sahabat. Sampai kemudian mau meninggal. Dia waktu mau meninggal, saya juga tidak punya uang, barusan meninggal ya, tidak punya uang saya. Artinya Tuhan memang nggak usah kamu ke sana. Rasanya seperti itu. Tapi detik-detik pada saat saya tidak bisa ke sana, karena dia ngomong sama saudaranya semua, saudaranya banyak, satu ibu satu bapak, tapi saudaranya 15. Jadi banyaknya itu semua teriak semua, Adi kamu harus datang, dia siapa tahu kamu tidak ngalami. Nah, udah berdoa sama Tuhan. Rasanya sudah tidak mungkin. Saya cuman bisa menangis. Kok aku tidak bisa ke sana? Tapi luar biasa Tuhan, detik-detik terakhir saya tidak bisa ke sana. Rupanya mereka justru yang memberikan tiketnya. Langsung saya ke sana. Ke sana itu waduh sudah sakit kayak gitu dia. Sudah sakit, tapi waktu sakit pun karena dia kena CA, dia mau jalan. Aku mau jalan sama hati. Saya maksudnya. Yaitu apa? Kemana dia mau menyenangkan saya? Di situ terus saja. Itu sahabat. Saling luar biasa lah dalam segala sesuatu. Sampai dia mati. Sampai dia mati. Ini tidak ada istri saya sih. Atau anak saya ada di sini. Sampai saya itu di Pamulang ini saya sudah. Tidak bisa saya datang karena habisan dari sana. Meninggal dia. Itu saya geru-geru. Tahu geru-geru? Apa? Meraung-raung. Betul. Saya meraung-raung. Iya, karena sahabat itu kayak saudara kan. Sahabat itu kayak saudara. Saya meraung-raung, Tuhan aku tidak bisa ketemu lagi dia. Nah saat ini gantian. Walaupun sudah tuwir gini, saya mengingat karena saya kan nikah cepat. Kalau dia nikahnya lambat, jadi anaknya masih percil-percil gitu, ya kan? Kok percil-percil? Kecil-kecil maksudnya masih kecil-kecil. Masih kecil-kecil anak itu. Anak itu kecil-kecil, siapa yang mau membiayai? Ya saya perhatian pada dia. Saya bilang sama istrinya, udah kamu tenang, nanti Tuhan pasti kasih, kita sama-sama. Istrinya juga, tapi saudaranya tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu kalau saya masuk di sana. Walaupun jauh, tapi kan sekarang model zaman sekarang online semua kan. Nah, kalau di Jogja, dia di Jogja. Kalau ada apa dari Yogyakarta ada, saya langsung minta, saya order ini, kirim ke alamat ini. Itu terus. Sampai dia ngomong, tidak pernah saya mengharap kamu selalu ada. Saya butuh kamu selalu ada. Itu luar biasa. Tuhan Yesus sama dengan kita. Tuhan Yesus bukan hanya sepihak Tuhan Yesus loh. Tapi dia ngomong bahwa kamu akan melakukan perintahku, kamu lakukan. Demikian juga saya.
kata Tuhan Yesus. Aku lakukan sampai saya mau mati terhadap kamu. Luar biasa kan? Sekarang kita sendiri mau mati nggak sama sahabat kita? Mau mati nggak sama saudara kita? Mau nggak? Ada firmannya nggak itu? Ada ya firmannya. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 16, coba bisa ditayangkan firman Tuhan. Tidak ada orangnya? Oh ya. 1 Yohanes 3 ayat 16. Tuhan Yesus berkorban untuk kita. Kita harus berkorban untuk Tuhan Yesus juga sama. Sehingga Tuhan Yesus berbicara juga dengan kita. Barang siapa mempertahankan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, dia akan memperolehnya. Karena itu di dalam 1 Yohanes 3 ayat 16, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib, kalau wajib harus enggak? Wajib apa? Menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Bukan berarti kita kayak apa namanya yang bom bunuh diri itu. Bukan seperti itu caranya. Tapi caranya segala-galanya kita harus tunjukkan. Ketahui kasih Kristus. Kasih Kristus kayak apa? Pada saat kita semuanya pasti mati, kita dibangkitkan untuk bisa hidup bersamanya. Sedangkan Tuhan Yesus pilih mati. Ya kan? Dia seperti ngomong pada kita, ngapain aku hidup kalau enggak bersama Bapak Ibu sekalian? Tuhan Yesus seperti itu. Enggak mau aku di surga sendirian, aku mau bersama dengan kalian semua. Sahabat-sahabatku, makanya dia matur. Demikian juga ini. Nah, itu seorang sahabat Yesus ini. Nah, sahabat berbeda dengan sekedar teman. Karena sahabat mempunyai ikatan yang lebih dalam dibanding teman. Coba ada satu contoh dalam Matius 26 ayat 50. Terus Pak ke atas. Nah itu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, hai teman, untuk itukah engkau datang? Maka majulah mereka dan menangkapnya. Siapa itu? Yudas. Yudas itu teman. Karena tidak mau dia kehilangan Tuhan Yesus. Artinya tidak mau dia menyerahkan nyawanya untuk Tuhan Yesus. Gak mau. Tapi dia berkhianat kepada Tuhan. Itu teman. Yudas waktu mau nangkap Tuhan Yesus, dia cium Tuhan Yesus sambil Tuhan Yesus bilang, hai teman, untuk itukah engkau datang? Maka majulah semua tentara itu, tahu oh ini yang namanya Yesus, baru kemudian ditangkap. Ini bedanya antara teman dan sahabat, ya. Nah, sekarang implikasinya sebagai sahabat Yesus apa? Kita harus menempatkan Tuhan Yesus satu-satunya dan tidak ada yang lain yang paling kita hormati di bumi ini maupun di surga, karena sudah rela berkorban bagi kita, sahabatnya. Bagaimana caranya? Ya kita tidak ada, apakah saudara Bapak Ibu atau saya masih mengasihi dunia ini? Ada yang kita kasih lebih dari Yesus? Banyak. Semuanya hampir mengasihi dunia ini. Tuhan Yesus syaratnya enggak. Ongoing sambil jalan, Roma 12 ayat 1 dan 2. Berubahlah kamu, ya kan, jangan kamu serupa dengan dunia, melainkan berubah terus-menerus. Terus-menerus apa yang dirubah? Nih, karena di dalam kita, pikiran kita ini tidak bisa di-touch Tuhan sama sekali. Tuhan tidak bisa nge-touch pikiran kita, menyentuh pikiran kita. Kita mau berbuat jahat silakan, mau nyuri silakan, diam saja Tuhan, karena inilah free will, kehendak bebas itu dari pikiran. Setan pun tidak bisa mengaruhi kita, tidak bisa. Tapi apa? Setan pakai daging kita. Nah Tuhan pakai roh. Nah yang susah kita diajak hidup dalam roh, betul? Roma 8 itu semuanya hidup dalam roh.
Sedangkan kita pakai daging setiap hari kita kenakan, bagaimana kita bisa memakai roh? Tidak mungkin kata kita. Sedangkan firman Tuhan mengatakan dengan jelas, kamu tidak bisa mengalahkan dagingmu karena dagingmu melekat di dalam dirimu. Tetapi yang bisa mengalahkan dagingmu apabila kamu hidup dalam Roh Kudus. Roh Kudus yang akan mematikan semua kehendak dagingmu. Itu firman Tuhan dalam Roma 8. Jadi kalau kita hidup dalam roh, kita selalu hidup. Daging kita tidak kuasa untuk mengalahkan kita. Ini kemudian Tuhan, kita bisa menempatkan Tuhan itu di dalam posisi yang paling tinggi. Daging itu kita harus lepaskan. Daging itu harus kita singkirkan. Kita sebelih daging itu. Sehingga tidak ada hidup satupun. Itu baru. Apakah bisa hidup tanpa itu? Oh bisa, kenapa enggak? Bisa sekali. Itu implikasinya. Kemudian kita harus menjalankan setiap perintahnya, tadi sudah ada. Dan selalu berusaha menyenangkannya melalui baca firman agar kita mengetahui apa yang diinginkan Tuhan. Kalau kita ngerti yang diinginkan kan senang. Kita bisa membalas. Saya anggap semuanya ini sudah dewasa Kristennya. Kalau dewasa Kristennya kita tidak perlu minta apapun pada Tuhan. Nggak perlu. Nggak usah minta. Tuhan akan penuhi kita. Apapun juga. Itu Tuhan kita. Kita tinggalkan segala daging. Orang yang bekerja dengan maksimal. Butuh duit. Oke, butuh duit. Tapi bukan untuk pikiran kita, kehendak kita sendiri. Enggak. Terus kita beli barang-barang mewah dan lain sebagainya. Itu bukan kita punya barang, tapi barang yang punya kita. Tahu maksudnya? Kita yang dikendalikan oleh duit itu. Bukan kita bisa mengendalikan duit, tidak mungkin kata Tuhan. Berat. Kita kalau punya duit bertumpuk-tumpuk untuk meninggalkan duit. Sedangkan Tuhan mau satu-satunya dan tidak ada yang lain untuk kita menghormati Dia. Kalau masih ada satu, belum. Berat lu ikut Yesus. Coba baca deh di dalam firman Tuhan. Manapun dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kalau mau ikut Tuhan, syaratnya berat. Semua ikutlah aku, ikutlah aku. Apa? Sebelum itu apa Tuhan ngomong? Kalau kamu mencintai bapamu, ibumu, dan lain sebagainya, suami, istrimu, anak-anakmu, nggak layak. Coba. Itu ikut aku. Lagi, mau ikut aku, sangkal dirimu, bisa? Nah, pikul salibmu, mau? Baru ikut aku. Tidak mau. Orang Kristen tidak mau. Ya bagaimana di situ bisa menjadi sahabat Kristus yang semua rahasia diberikan kepada kita? Dikira Pak Wid bisa? Enggak. Tapi Pak Wid berkomitmen. Saya berjanji dan saya akan jalan ke sana. Bagaimana hidup kudus, hidup menjadi sahabat, hidup menjadi murid Tuhan, maupun hidup sebagai mempelai wanitanya, apapun juga sebagai saudaranya. Kita harus, itu yang kita panggil pada Tuhan kan itu. Kalau kepada Bapa, itu Bapa kita anaknya. Tapi syaratnya untuk menyebut Bapa, kamu harus kayak Kristus. Kalau enggak kayak Kristus, jangan sebut Bapa. Ini firman Tuhan. Firman Tuhan luar biasa. Enggak bisa wong kita ke sana, bagaimana kita bisa mengikuti? Kita harus seperti Yesus, baru kemudian kita bisa disebut sahabatnya. Tegang ya, yuk kita nyanyikan sebuah lagu. Musik silakan. Seperti Yesus. Tolong Pak ada di situ. Sebentar. Tolong sahabat. Dalam sahabat tadi itu di bawah. Sahabat Yesus 1. Nah, itu yang bawah. Terus. Ada seperti Yesus. Enggak. Di ini. Ada. Enggak ada ya? Pernah dengar mungkin lagunya? Kerajaanmu Tuhan.
kerinduanku, tiada yang lain. Ku mau mengasihimu sampai tiba waktumu bagiku. Ada yang tahu lagu ini? Belum tahu? Mungkin tidak masuk di situ, maaf. Mungkin belum masuk di situ. Oke, kita lanjutkan aja. Oke, kita lanjutkan dalam hubungannya dengan kerajaan surga. Hubungannya dengan kerajaan surga. Nah, bisa dibaca itu. Kita sebagai manusia diciptakan Allah dengan rencana Bapa sampai di keabadian. Maksudnya, kita sadar enggak bahwa kita semuanya itu bukan manusia dunia, bukan manusia di bumi? Sadar enggak semuanya? Atau memang tujuan kita hanya di bumi saja? Tujuan kita hanya di sini sehingga semua rencana kita, apapun yang kita lakukan, cuman sampai kalau bisa kita hidup selama-lamanya di bumi. Itu tujuan kita. Sehat selama-lamanya di bumi. Kalau seperti itu berarti kita tidak akan mau sampai ke dalam kekekalan. Tuhan sudah membatasi umur kita kalau 60, 70, 80. Dalam Mazmur 90. Itu dikatakan demikian. Nah, kita maunya kayak apa? Sedangkan Tuhan merencanakan mula-mula Adam itu tidak mati. Adam itu terus hidup sampai kekekalan. Nah, sekarang kalau kita mau sampai kekekalan, bagaimana caranya? Kalau kita sekarang diminta untuk pergi ke Kutoarjo, tahu Kutoarjo? Tahu nggak kota Kutoarjo? Di Jawa itu. Itu Solo. Kutoarjo tahu nggak? Nah, sekarang kita ada perintah misalnya kamu ke Kutoarjo. Kita bingung mau Kutoarjo kemana itu? Kita mesti harusnya kalau diutus ke sana kita punya sahabat yang di sana atau perwakilan di sana dan lain sebagainya supaya kita tahu yang namanya Kutoarjo itu di mana. Nah, sekarang kalau kita mau ke kerajaan surga, kalau kita tidak punya sahabat, kita punya Tuhan. Tuhan sendiri, dia yang harus datang. Kalau tidak datang, kita tidak ngerti juga kerajaan surga. Pasti kita cari sahabat. Sahabat yang ngerti kerajaan surga siapa kira-kira? Yesus. Nah, kita harus cari sahabat yang tahu seluk-beluk. Sehingga pada saat kita begitu mengakhiri hidup kita, begitu kita mengakhiri langsung kita blek, mati gitu. Duh, kok aku enggak tahu nih kemana. Ini di mana saya enggak ngerti ini. Tapi kalau kita terus jadi sahabat Kristus, Yesus itu menemani kita. Bahkan Yohanes 14 saat kita cengep-cengep mau mati, Tuhan itu datang kepada kita. Tunggu, aku akan ambil kamu. Aku jemput kamu. Itu kata Yohanes 14 dibacain. Itu pada saat kita udah cengep-cengep, Tuhan tetap menampani. Sedangkan orang yang dalam keadaan kritis itu, Pak Wid juga pernah cuman sekali, adik saya di Ciputat itu. Dia berkali-kali dalam keadaan kritis. Dan kalau kritis, dia sudah tadinya bicaranya ngawur, pokoknya enggak karuan lah orang mau meninggal itu. Tapi pada saat dia melihat saya, dia menangis. Saya ngerti kenapa menangis. Dia takut, aku mau mati. Karena dia ngomong sama suaminya, aku mau mati, takut. Begitu panggil saya, dia menangis, takut. Karena apa? Dia tidak ngerti, saya ini mau masuk surga atau enggak. Ya kan? Orangnya baik, kalau memberi luar biasa, membagi dia luar biasa orangnya, terkenal dia, kayak gitu orangnya. Tapi begitu akhir hidupnya, dia tidak ngerti saya ini mana. Karena tidak ada yang menemani. Coba yang menemani siapa? Nggak ada yang menemani. Mau duitnya banyak. Duitnya juga tidak bisa. Kita baca dalam Lukas 16 ayat 9. Terus naik. Silakan. Nah itu.
Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Mamon tahu? Uang, harta dikatakan tidak jujur. Karena apa? Jahat. Bukan mamonnya yang jahat sebetulnya, tapi yang gunakannya itu yang jahat. Mamonnya itu kita perlu, mamon itu. Tapi bukan mamon, uang itu kita perlu, bukan harta yang disebut Tuhan mamon. Karena apa? Berat. Pada saat kita senang, kita tumpuk, pada saat kita mati diharapkan mamon itu bisa menolong, dia malah menyingkir, nggak mau. Karena dia cari orang yang bisa kemudian dijatuhkan kayak ini. Tidak semua orang Kristen Tuhan itu mau menemani kita, hanya sahabat-sahabatnya. Firman Tuhan sudah mengatakan bahwa sedikit, ya kan, sedikit yang ada di dalam kerajaan surga yang masuk, nggak banyak. Itu ada dalam Matius 7. Kita mau baca itu supaya ngerti. Kita baca yuk dalam Matius 7. Ayat 13 mengatakan gini, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Coba, itu dikatakan demikian, ya kan? Kalau kita baca dalam Lukas 13 dikatakan demikian oleh firman Tuhan, lebih jelas ini. Ayat 23, dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Siapa yang dapat adalah sahabat Tuhan, saudara Tuhan, mempelai wanita Tuhan, yang kita panggil Yesus sebagai Raja. Kita semua adalah masyarakatnya. Itu yang masuk kerajaan Allah. Tuhan bilang, dan apa dikatakan tadi syaratnya? Melakukan sekehendak Tuhan apa saja. Tapi kita tidak akan ngerti kehendak Tuhan itu kalau kita tidak baca firman. Kesulitan apakah sih sebetulnya kita ini tidak mau baca firman? Coba saya akan cerita sedikit. Saya tidak bohong, tidak sombong, tidak congkak, tidak kemudian tidak sama sekali. Saya cuma cerita pengalaman saya. Sejak November tanggal 19 2018 saya baru sadar tentang Kristus Tuhan. Baru ngerti saya. Selama hidup itu saya kerja di kosmetik terus 33 tahun, tidak ngerti tentang Tuhan. Tidak ngerti saya. Saya baru ngerti ini di gereja ini. Pada saat saya bersaksi pertama kali adalah di doa pagi. Itu waktu itu Sabtu. Hari Sabtu tanggal 19 November 2018. Pada saat itu saya kenal Tuhan. Dan dari mulai dulu sampai sekarang, saya memberikan waktu yang luar biasa. Dan saya tidak mau lepas dari Tuhan. Tahu Bapak Ibu saya masih kerja? Yes, saya masih kerja. Walaupun umur 1 tahun lagi, besok 70 tahun saya terakhir nih. Waktunya tinggal 1-2 tahun. Kalau saya sekarang tinggal 1 tahun lagi. Tinggal 1 tahun lagi saya sudah game over. Nah saya mati-matian dong untuk berjuang bersama Bapa. Untuk apa? Bawa jiwa-jiwa sampai ke sana. Pengertian itu harus kita kasih. Saya belajar dari Tuhan dan Tuhan memberikan tentang kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah itu saya baru ngerti bahwa Tuhan Yesus dari mulai Matius pertama sampai Yohanes sampai naik ke surga. Bahkan diakhiri pada saat detik-detik mau naik ke surga. Dia bilang, aku berbusa-busa cuma ngomong tentang kerajaan surga. Nggak ada yang lain.
Tuhan Yesus tidak sombong-sombongan, enggak. Tapi yang saya beritakan semua tentang kerajaan surga. Kenapa Tuhan Yesus membangkitkan orang mati? Karena dalam kerajaan surga tidak ada orang mati. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan bahwa kamu masuk dalam kerajaan surga? Karena dalam kerajaan surga tidak ada kemiskinan, tidak ada kekurangan, semuanya sama. Kenapa Tuhan Yesus meredakan angin ribut? Karena dalam kerajaan surga tidak ada angin ribut. Tugasnya Pak Wit memberitakan yang namanya kerajaan surga di bumi. Caranya apa? Bangun kerajaan surga di bumi. Pada siapa saja. Bagaimana saya membangun Tuhan? Saya dikasih terus. Setiap pagi bangun. Jam 1, jam 2, jam 3. Terus bangun, tidak pernah enggak. Setiap hari. Tadinya susah, paksa. Anak saya katanya mau datang. Dia sama. Tidak pernah mau. Kalau saya bangun, tapi saya paksa. Akhirnya sekarang juga mau. Nah ini luar biasa. Kenapa? Karena kalau kita paksa, lama-lama Tuhan nyedot kita. Tidak mau berhenti. Mulai Bapak Gembala kita, kalau ngirimin saya jam 1.33, langsung saya jawab jam 1.34. Itu Bapak Gembala kita samain. Terus kita disedot oleh Tuhan, tidak mau berhenti. Sampai kemudian jam 6, setengah 7 semua bangun, saya flashback kembali ke dunia, pekerjaan dunia. Tapi saya tidak mau berhenti. Saya diberitahu tentang kerajaan surga, kerajaan surga, kerajaan surga. Tidak ada habis karena memang hanya kerajaan surga. Kita ini manusia abadi, kalau kita tidak ke sana tanpa sahabat yang kenal kerajaan surga, tidak bisa. Tidak mungkin kita ini. Kita harus jadikan Yesus sahabat kita. Baru kalau Yesus sahabat kita, nah kita ini akan ditungguin, dipimpin, masuk ke dalamnya. Mau ada apapun juga, peristiwa apapun, kita diberitahu oleh Tuhan. Makanya ada corona kayak apa, ya kan, semuanya pada lockdown. Bahkan banyak di tempat saya itu. Tapi Pak Wit karena kerjanya di kepolisian, nggak ada yang namanya berhenti kerja, terus jalan. Polisi memang benar mensyaratkan hanya umur 50 tahun ke atas tidak boleh masuk. Tapi jenderalnya umurnya 51 tahun, masuk jenderal. Yang lain tidak boleh masuk. Tapi saya disuruh datang. Saya ngomong, lu kan ada peraturan ini. Enggak, gimana itu pekerjaanmu yang untuk repair gitu ya, repair itu ya saya masuk. Saya kalau dihubungi Pak Amos, dihubungi semua di sini, saya ngomong saya ada di sini kerja. Saya tidak berhenti loh, saya bekerja supaya menyatakan bahwa kalau di dalam Tuhan itu bukan kita kemudian meninggalkan pekerjaan, salah besar. Justru kita dikasihani oleh mereka luar biasa. Tidak berhenti kan. Gimana saya, umur saya besok sudah 70. Paling tua itu di 10 di seluruh polisi udara Pondok Cabe. Paling tua saya. Tapi terus ke sana, tidak pernah boleh berhenti. Saya kemarin baru ngomong umur 70 tahun aku berhentilah dari sini. Tapi kalau Tuhan perkenankan, kalau Tuhan tidak perkenankan ya saya terus di sana. Ini yang harus kita kerjakan. Dan Tuhan itu terus ngasih pelajaran loh, tidak berhenti. Karena itu ayo coba sekali-sekali deh kita kita ini mempraktekkan bergaul dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, kemudian kita juga menyatu dengan Tuhan, ya kan, berkomunikasi, berrelasi dengan Tuhan. Itu luar biasa Tuhan kita hidup. Apanya yang kita kesulitan, saya tanya. Pernah saya minta uang, minta apa sama Tuhan? Enggak ada. Sama sekali tidak ada. Stop, kenapa? Karena kita sahabat. Dia mengetahui sendiri. Dan harusnya dewasa kekristenan itu sudah mulai meningkat ke arah ke sana. Apa yang kita bisa berikan kepada Tuhan agar Bapa kita ini senang dengan apa yang kita lakukan. Kenapa kemudian Pak Wit membuat kelas di sini? Ya, saya puji Tuhan, kemarin dibuka kelasnya yang hadir sekitar 23 orang. Puji Tuhan.
luar biasa. Terus kita lanjutkan Kamis yang kemarin lagi. Saya bagi 2 di situ. Karena apa? Saya harus memberitahu mereka yang belum tahu tentang kerajaan surga. Kalau ngomong tidak mungkin Pak Wid saya kudus. Nah itu kan kamu yang ngomong. Karena Bapa menghendaki kamu kudus. Matius 5 ayat 48 mengatakan, hendaklah kamu sempurna karena Bapa kita sempurna. Kita juga harus sempurna. Ayo semuanya. Jangan kemudian kita diem-dieman. Karena perintahnya tadi salah satu, jadikan semua bangsa muridku. Apakah itu perintahnya pada Pak Pendeta? Enggak. Kalau kita tidak bergerak, Tuhan bilang sedikit orang yang masuk cuman. Kita harus bergerak dan mengerti benar. Semua yang di sini ini harusnya memberitahukan bahwa setiap akhir kita berbicara tentang Injil dan lain sebagainya. Kita harus ngomong tentang kerajaan surga. Apakah kita sudah siap ke sana? Karena di dalam saat inilah perjuangan kita berikan mati-matian untuk supaya kita bisa sampai ke sana. Bayangkan kalau sampai ke sana kita tidak dikenal oleh Tuhan. Aku tidak kenal. Tahu kan? Matius 7 ayat 21-23. Bagaimana dia ngomong, "Loh Tuhan, aku sudah berkhotbah loh. Aku sudah melakukan gini." Bahkan dikatakan Lukas, "Aku bahkan makan seperjamuan dengan Engkau Tuhan." Kamu tidak kenal. Nah, coba itu. Ya. Ini tidak saya perpanjang, tetapi sebagai sahabat mutlak perlu, dan artinya sahabat yang benar-benar sahabat, bukan seorang teman. Nah, sering kita di sini taunya kita hanya sebagai teman. Kalau teman kita tidak perhatian, dan itu sering sekali. 24 jam Yesus itu berperkara kepada kita. 24 jam. Karena setia Yesus tanpa batas, karena ketaatan Yesus tanpa batas, kita setianya naik turun. Kita harus, Tuhan punya persepsi dulu pada kita bahwa dia terus. Saya baru 1 tahun 7 bulan, 1 tahun 8 bulan. Saya ngerti, kalau enggak saya nggak ngerti apa-apa. Ayo kita bisa hidup kudus. Karena surga kudus, harus kudus. Tapi kita jangan khawatir. Bagaimana kita bisa bagi-bagikan uang kita kepada orang? Tadi, Lukas 16 tadi ayat 9. Mamon itu untuk kita tahu tentang kerajaan surga, kita panggil orang-orang itu, panggil untuk datang, kita kasih tentang kerajaan surga. Udah, kalau dia tidak mau, dia kesulitan, kasih ini tak kasih kamu datang sini. Itu mamon harus digunakan untuk itu. Kalau sudah dikasih gitu dia tidak mau, baru Tuhan tidak bersalah, kamu tetap di dalam kekekalan. Ayo kita semuanya harus mau, ya kan? Kita semua itu dijadikan sahabat loh bagi Tuhan Yesus. Jadilah sahabat yang sejati di dalam Tuhan. Terima kasih. Kita segera akan berdoa untuk penaburan juga perpuluhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, dan biarlah Engkau bekerja Roh Kudus, karena Engkaulah yang ada di dalam batin kami, Engkau yang ada dalam hati nurani kami. Biar kami semuanya Tuhan memfungsikan Roh Kudus, sehingga kami akan serupa dengan Kristus. Karena Roh Kudus adalah Roh Allah Bapa yang ada di dalam diri kita, yang mengetahui segala seluk-beluk yang tersembunyi dalam kerajaan surga, di dalam diri Bapa sendiri. Yang kita tidak tahu apa-apa, Roh Kudus akan memberitahukan kepada kita, sehingga kita akan bisa hidup yang kudus, bisa seperti Yesus, bisa sempurna seperti Bapa sempurna. Terima kasih Bapa, Engkau saat ini berkenan kepada taburan yang saat ini kami berikan, itu juga berkat dari Tuhan kepada kami. Demikian juga perpuluhan Tuhan yang akan memberikan maju di sini, itu semua juga oleh karena mereka menuruti segala perintah-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Mari kita semuanya berdiri. Kita akan mengakhiri.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pulanglah ke rumah masing-masing dan jadilah berkat bagi banyak orang di sekelilingmu atau dimanapun juga Tuhan tunjuk kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Bapa di surga dan di dalam sejahtera Yesus Kristus serta sukacita Roh Kudus yang berlimpah-limpah, itu semua akan mengaliri diri kita semuanya, sehingga berkat surga seluruhnya akan diluncurkan kepada kita semua, sehingga kita akan mengenal Allah dengan benar dan kita akan menjadi sahabat-sahabat Tuhan Yesus Kristus dari mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Silakan maju ke depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.